Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Isnaini dari D3 Teknik Sipil semester 1 kelas A. Saya akan menjalankan tugas dari dosen saya Ibu Raudah mengenai review ilmu ukur tanah. Disimak ya. Kita mulai dari ilmu ukur tanah. Sebenarnya apa sih ilmu ukur tanah itu? Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara pengukuran guna mendapatkan hasil akhir, yakni sebuah peta. Ilmu ukur tanah merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas, dinamakan ilmu geodesi. Nah, ilmu geodesi memiliki dua maksud nih, ada maksud ilmiah dan praktis. Maksud ilmiahnya yaitu menentukan bentuk permukaan bumi. Lalu maksud praktisnya membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Selanjutnya ada satuan pada ukur tanah. Di Indonesia umumnya digunakan satuan metrik atau standar internasional, di mana satuan ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat sehingga tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan satuan ini. Nah, di dalamnya ada satuan panjang, luas. Di dalam tangga satuan panjang dan satuan luas ini, jika turun satu kali dikali 10, naik satu kali dibagi 10. Misalnya km ke hm, itu berarti dikali 10. Terus milimeter ke sentimeter, itu dibagi 10. Nah, selanjutnya ada volume. Volume itu biasanya digunakan pada pekerjaan tanah, galian atau timbunan. Ada lagi satuan sudut. Satuan sudut itu ada 3. Yang pertama satuan derajat, di mana membagi satu lingkaran dalam besaran 0 derajat sampai 360 derajat. Yang kedua ada satuan gradian, membagi satu lingkaran dalam besaran 0 grid, 0 centigrade, 0 centigrade. Lalu yang ketiga ada satuan radial, di mana membagi satu lingkaran dalam besaran 2 pi radial, 0 pi radial sampai 2 pi radial. Next ada dimensi yang diukur. Pengukuran lapangan berarti mengumpulkan data-data ukur dan objek-objek yang ada pada lokasi wilayah yang diukur. Dapat menggunakan alat sederhana hingga alat optis, bisa juga dengan wahana, citra satelit atau foto udara. Yang pertama, ada pengukuran jarak atau luas. Pada pengukuran jarak di lapangan dapat digunakan peralatan yang sederhana seperti meteran. Namun, jika pekerjaan tersebut diperlukan ketelitian yang tinggi, maka sebaiknya gunakan alat optis seperti waterpass, theodolite, total station, dan lain sebagainya. Ada lagi pengukuran sudut horizontal dan vertikal. Sudut horizontal atau kerangka horizontal itu untuk menghitung koordinat posisi titik-titik ukur di lapangan. Lalu ada sudut vertikal atau kerangka vertikal untuk menentukan ketinggian elevasi titik-titik tersebut dari suatu bidang datum tertentu. Ada juga pengukuran beda tinggi dan ketinggian elevasi. Nah, beda tinggi itu berbeda dengan ketinggian. Beda tinggi berarti selisih ketinggian masing-masing gedung. Tapi ketinggian itu tinggi suatu objek di permukaan bumi yang diukur tingginya dari suatu bidang datum tertentu. Selanjutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta dan jarak yang sama di atas permukaan bumi. Kita lihat contohnya ya. Kita masuk ke contohnya ya. Nah, bila skala 1:1000 berarti 1 cm di peta sama dengan 1000 cm di lapangan. Soal nih, jarak pada peta dengan skala 1:40.000 adalah 30 cm. Jarak sebenarnya adalah, nih diketahui nih ya, 1:40.000, jarak pada peta 30 cm, jarak sebenarnya berapa? Nah, jarak sebenarnya sama dengan 30 dikali 40.000, sama dengan 120.000 cm, sama dengan 1,2 km. Kenapa 1,2 km? Karena cm ke kilometer itu naik 5 tangga. Berarti dibagikan, nah dibagi 100.000, 120.000 dibagi 100.000 jadi 1,2 gitu. Lalu ada peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala sebagaimana kenampakannya dari atas ditambah dengan tulisan dengan simbolis. Nah, tadi kan sudah membahas apa itu ilmu ukur tanah dan sebagainya. Selanjutnya ada penggunaan alat sifat datar. Di dalam surveying,
Istilah menyipat datar atau leveling digunakan untuk melukiskan suatu proses penentuan ketinggian relatif dari sejumlah titik. Hasil sifat datar dipakai untuk 1. Merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada. Yang kedua, merencanakan proyek-proyek konstruksi menurut elevasi terencana. Ketiga, menghitung volume pekerjaan tanah. Keempat, menyelidiki ciri-ciri aliran di suatu wilayah. Dan yang kelima, mengembangkan peta-peta yang menunjukkan bentuk tanah secara umum. Di dalam pengukuran pasti memerlukan alat bantu. Di antaranya ada statif, bentuknya seperti tripod. Lalu ada rambu ukur, kompas, yalon, unting-unting, pen ini bentuk kecil dari yalon, lalu ada bulatan di atasnya. Dan yang terakhir ada meteran.